Pertanyaan pertama untuk kita bahas, saya baru diterima kerja di perusahaan di Cibubur. Wah, ini dekat rumah saya nih. Sekitar 2 minggu lalu, Pak. Katanya HR, saya masih percobaan 6 bulan. Ya, dibayar 3 juta all in. Ya. Nanti kalau lulus jadi 4 juta. Ya. Beneran ini belum lulus ya. Kerja dari jam 9 pagi, pulang harus nunggu izin. Ya, bukan jam 5 ya. Nunggu izin. Kalau boleh pulang, kalau enggak boleh. Sabtu Minggu disuruh masuk kerja. Ya. Kerja disuruh pakai laptop sendiri atau pribadi. Perlakuan begini berlebihan nggak sih, Pak? Nah, ini gaya pertanyaannya juga Gen Z banget ya. Boleh nggak saya resign dan ngelaporin HR seperti ini kemana ya? Dan gaji saya dibayar nggak ya, Pak? Wah, sampai gajinya nanya ke kita. Silakan, Om Deddy. Baik, terima kasih. Seru ini pertanyaan. Ini pertanyaannya pasti dari generasi yang masih muda ini. Ya. Jadi dia masuk baru 2 minggu, masa percobaan katanya, kata HRD-nya. Ya, masuk masa percobaan. Cuman menariknya masa percobaannya 6 bulan nih. Ya, jadi masa percobaan itu nggak ada yang 6 bulan ya Bapak Ibu. Masa percobaan itu paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Itu tegas hukumnya. Kemudian satu lagi, masa percobaan itu tidak ada di dalam kontrak ya, tidak ada di dalam hubungan kerja kontrak atau PKWT. Adanya masa percobaan hanya di hubungan kerja permanen atau PKWTT. Kemudian masalah upahnya 3 juta all in. Cibubur ini masuknya daerah mana ya Pak? Jakarta Timur apa Bekasi? Ini pernah dibahas juga tuh di komunitas Cibubur. Cibubur itu ada yang masuk wilayah Bogor, Cimanggis, Depok ya. Depok ya, bukan Bogor. Ada yang masuk wilayah Bekasi, ada yang Jakarta Timur. Oke. Nah, anggaplah semua bilang Cibubur. Cuman setahu saya 3 juta itu untuk 3 daerah yang tadi Pak Abi sebutkan, itu upah minimumnya di atas 3 juta semua. Depok, Bekasi, sama Jakarta Timur. Udah sekitar 5 semua ya. Anggaplah 5 lah, misalkan 5 juta. Kemudian 3 juta berarti udah di bawah upah minimum. Kemudian kalau lulus masa percobaan 6 bulan lagi, itu naik jadi 4 juta. Masih tetap di bawah upah minimum. Menarik ya. Jam kerja dari jam 9 pagi, bukan sampai jam 5 atau jam 6, tapi sampai dapat izin dari atasan. Ini lebih menarik lagi. Kemudian yang lebih seru lagi, Sabtu Minggu masih disuruh masuk kerja. Ditambah lagi kerjanya disuruh pakai laptop sendiri. Ya Allah, ini kalau kata almarhum Bob Sadino, ini kerja apa dikerjain gitu. Ya, jadi yang seperti ini kalau ditanya berlebihan nggak sih? Sangat, ya sangat. Ini sudah terlihat jelas begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Berlebihan banget kalau katanya adik-adik kita ini. Berlebihan banget ini. Ya, jadi alat kerja itu harus disediakan oleh perusahaan. Nggak boleh. Jadi karyawan meskipun dia punya alat kerja sendiri, punya laptop sendiri, segala macam, terus disuruh oleh perusahaan digunakan untuk kepentingan kerja, itu sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh. Ya, karena itu hak pribadinya dia. Nah, pada saat saya bekerja, Pak Abi masih di korporasi dulu. Laptop saya ini selalu saya bawa kemana-mana. Tapi saya selalu ada laptop dari perusahaan. Jadi saya nggak pernah mau memberikan akses laptop saya ini untuk kerjaan kantor, karena ini punya saya pribadi. Dan memang harus begitu. Jadi itu nggak boleh ya, alat kerja. Kemudian Sabtu Minggu disuruh masuk kerjaan, itu nggak benar, karena seharusnya tergantung nih, kalau dia 5 hari kerja berarti Sabtu Minggu dia biasanya libur, atau mungkin liburnya bukan Sabtu Minggu tapi hari yang lain. Kalau dia 6 hari kerja berarti salah satu hari dalam 1 minggu itu harus libur. Nggak bisa ceritanya disuruh masuk kerja terus. Ini kantor apaan sih yang kayak gini nih ya? Jadi ini tindakan yang nggak perlakuan yang sangat tidak manusiawi, dan ini jelas-jelas nggak perlu dibahas kemana-mana, sudah jelas ini melanggar. Ya, pelanggarannya sudah cukup banyak nih, masalah masa percobaan, kemudian masalah upah minimum, masalah jam kerja, kemudian hari kerja, kemudian masalah alat kerja, semuanya melanggar. Ini belum kalau nanti dibongkar lagi tentang BPJS, belum lagi kalau dibongkar tentang perjanjian kerjanya ada apa enggak, nanti kayak gitu tuh. Nanti perjanjian kerja nggak ada, misalkan, nah itu lebih repot lagi. Ya, terus ngelaporin HR kayak gini kemana? Nah,
Ini ya, ngelaporinnya ke Disnaker setempat. Jadi si perusahaan tadi termasuk di daerah mana? Kalau dia masuk kategorinya Jakarta Timur, areanya ya ke Disnaker Jakarta Timur ya. Kalau dia masuk Depok ya Depok, kalau dia Bekasi berarti kota ya, Kota Bekasi kan berarti Disnaker Kota Bekasi. Ya dilaporkan. Dan yang dilaporin bukan HRD-nya ya Bapak Ibu, yang dilaporkan adalah perusahaannya. HR-nya dalam posisi ini adalah eksekutor, adalah pelaksana dari perusahaan. Ya, jadi yang dilaporkan adalah badan hukumnya perusahaan. Bahwa nanti yang bertanggung jawab itu adalah HR-nya, itu urusan belakangan. Tapi yang harus dilaporkan bukan HR-nya, yang dilaporkan adalah perusahaan. Ya, kemudian masalah gaji. Kalau saya resign, gaji saya dibayar apa enggak nih? Dia baru kerja 2 minggu. Wajib dibayar, wajib. Bahkan dia bekerja 1 hari pun itu wajib. Hukumnya perusahaan tetap wajib membayar yang 1 hari tadi. Apalagi ini udah 2 minggu. Jadi yang 2 minggu tadi ini, kalau asumsi saya, kalau dia disuruh Sabtu Minggu kerja, berarti kan udah 14 hari itu ya. 14 hari kerjanya harus dibayar, dan itu haknya si karyawan, dan itu bisa dituntut. Ya, itu bisa dituntut. Bahkan kalau perusahaan tidak membayarkannya, bisa kena tuntutan tambahan, yaitu bunga dan denda dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Sehingga saran saya kepada teman-teman nih, adik-adik ini ya, anak muda yang dapat perusahaan seperti ini, di awal harus hati-hati. Pada saat interview di awal, atau bahkan sebelum interview, coba cari tahu nih perusahaan jenisnya apa. Kalau ada teman, ada cari informasi tentang perusahaan itu apa dan bagaimana perusahaan itu termasuk perlakuannya terhadap karyawan. Itu yang perlu dilakukan di awal. Pada saat interview itu juga harus jadikan momen bagi calon karyawan untuk menilai perusahaan. Nggak hanya perusahaan atau HRD yang menilai calon karyawan, si calon karyawan pun sangat disarankan untuk mulai menilai perusahaan. Bagaimana kompetensi dan kualitas para interviewer, HRD-nya? Apa saja yang ditanyakan? Berbobot nggak pertanyaannya? Misalkan, karena HRD atau interviewer, orang yang melakukan interview pada saat proses rekrutmen, mereka adalah representasi dari perusahaan. Mereka adalah wakil dari perusahaan. Jadi citra perusahaan itu ada pada para interviewer tersebut. Sehingga calon karyawan harus berhati-hati. Termasuk juga mungkin ada pernyataan-pernyataan atau janji-janji yang disampaikan oleh para interviewer, itu dicatat. Ya, ujungnya yang pasti yang wajib ada adalah perjanjian kerja sebelum mulai bekerja, ya, atau paling terlambat adalah pada hari pertama pas dia mau mulai bekerja. Jadi bukan hari pertama, di akhir hari pertama setelah dia bekerja di hari pertama baru tanda tangan perjanjian kerja, itu salah. Yang benar adalah paling terlambat perjanjian kerja tanda tangani adalah persis sebelum dia mulai kerja. Jadi kalau hari Senin dia mulai kerja jam 9, maka jam 8.59 itu adalah waktu terakhir si karyawan tanda tangan perjanjian kerja. Kalau dia nggak tanda tangan perjanjian kerja, gimana Dan? Kan itu pertanyaannya. Tapi dia disuruh bekerja. Maka sejatinya demi hukum, ini undang-undang yang bilang, demi hukum hubungan kerja si karyawan adalah permanen, bukan kontrak atau bukan masa percobaan. Karena perjanjian kerja nggak ada. Jadi itu permanen. Ya, kalau permanen berarti perusahaan malah terbebani dengan kewajiban pembayaran pesangon dan sebagainya. Ya, maka bagi HRD atau perusahaan berhati-hatilah di sini. Perjanjian kerja juga harus diperhatikan. Begitu ya, kurang lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh resign apa katanya? Oh, boleh. Resign itu adalah hak si karyawan. Adalah hak semua pihak. Nah, maksud saya hak kedua pihak. Ya, kalau resign ini kan mundurkan diri ya. Mundurkan diri itu haknya karyawan. Maka karyawan punya hak untuk resign. Apakah karyawan harus menunggu 3 bulan untuk resign? Enggak. Hari pertama karyawan bekerja, merasa tidak cocok, hari itu juga dia mengajukan resign, tidak dilarang. Itu boleh-boleh saja, nggak dilarang, karena itu haknya karyawan. Ya, tadi terus apakah gaji saya dibayar ke yang hari tersebut? Ya dibayar. Kalau dia sudah bekerja, memenuhi syarat kerja sampai 1 hari penuh pada hari itu, maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk membayar, dan menjadi hak hukum bagi karyawan untuk menerima upahnya. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih.